Oke, halo semuanya. Kembali lagi buat ke pertemuan sistem pakar. Buat pertemuan kali ini dan ke depannya kita akan bahas tentang fuzzy logic. Oke, langsung mulai aja. Sebelum masuk ke materi, kita pengantar dulu itu fuzzy itu sebenarnya apa. Mungkin kalau kalian ingat lagi kalau di semester satu kalian belajar logika. Kalau logika itu fokusnya mengandalkan nilai biner yang nol atau satu atau benar atau salah atau true or false. Sedangkan kalau logika fuzzy itu dia derajat keanggotaannya. Jadi dia antara nol sampai satu. Bisa 0,1, 0,156 sekian sekian sekian. Nah, contohnya kita bisa langsung ke nih logic equation. Misalnya nih, if you're hungry then kalau apa di logika tradisional biasa mungkin kita bisa jawab langsung jika lapar maka makan, jika tidak lapar maka tidak makan, simple kayak gitu. Tapi kalau di logika fuzzy kita bisa ada pertimbangan lain, kayak misalnya laparnya ini selapar apa, perlukah kita langsung makan atau kita bisa nunda dulu, atau kita ada kesibukan lain kayak contoh nomor 2, if you're hungry but you have an important task to complete. Nah, di contoh nomor 2 ini sangat cocok buat kita pakai fuzzy. Nah, nanti kita identifikasi nih hungry ya, selapar apa kita, seimportan task ini sepenting apa, apakah bisa ditunda, mana yang lebih penting. Kurang lebih seperti itu. Uh, Sebentar. Oke, fuzzy logic. Ini nanti isi materi yang bakal kita bahas. Pertama dari traditional logic versus fuzzy logic, tadi udah disinggung sedikit. Terus implementasinya, fuzzy set, membership function, fuzzy set operation, sama terakhir fuzzy inference system. Oke, balik ke fuzzy traditional versus fuzzy logic. Nah, tadi kalau dijelaskan nih, kalau contohnya is it cold, cool. Kalau di tradisional kita bisa jawab yes, ini dingin. Kalau enggak ya enggak, ini enggak dingin. Sedangkan kalau di fuzzy logic nih kita bisa nih jawabnya lebih detail. Sangat dingin, agak dingin, sampai enggak dingin atau enggak terlalu dingin. Nah, intinya kalau di traditional logic itu antara 0 kalau enggak 1. Sedangkan kalau di fuzzy logic itu 0, antara 0 sampai 1. Ya, perbedaannya kalau di tradisional 0 atau 1, sedangkan kalau di fuzzy antara 0 sampai 1. Begitu. Oke, lanjut. Fuzzy logic is based on the observations that people make decision based on linguistic and impressive value. Nah, kalau ini nih misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia sering buat keputusan tuh berdasarkan informasi yang gak pasti nih, kayak misalnya nyebut nih cuacanya lagi anget atau dingin, tapi kita nggak nyebut nih berapa suhu pastinya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu konsep fuzzy logicnya. Terus model logika kayak uh, it, it is used to model logical reasoning where the truth of statement is not binary, uncertain, and partial or degree of truth. Nah, di sini nih fuzzy logic itu bisa atau memungkinkan penalaran dalam kondisi ketidakpastian dengan menggunakan nilai kebenaran yang sifatnya itu kayak parsial, misalnya 0,3 atau 0,8 kayak gitu. Ini untuk model logikanya dari si fuzzy. Terus untuk setnya nih, fokusnya ke set are mathematical. Fuzzy model or sets are mathematical means of representing vagueness and imprecise information. Nah, fuzzy set intinya sih fuzzy set adalah secara sistematis untuk merepresentasikan data yang tidak pasti. Kayak definisi tinggi bisa berbeda bagi setiap orang, ya kan? Terus fuzzy set dapat mendefinisikan tinggi dengan keanggotaan yang fleksibel. Jadi nanti tergantung dari faktor pembandingnya nanti bisa
didefinisikan tinggi menurut pada kasus tersebut gitu. Kemudian terakhir, fuzzy logic has been applied to many field from control theory to artificial intelligence. Intinya di sini mau ngasih tahu kalau fuzzy logic ini sudah banyak diaplikasikan lah. Contohnya mungkin yang paling sering ditemuin tuh sistem kontrol suhu AC, atau yang paling mungkin kalian sering pakai itu artificial intelligence, itu sistem rekomendasi dan lain-lain. Oke, lanjut ke implementation of fuzzy logic. Ini pertama dari kita bahas satu-satu ya, automobil industry. Di sini kalian mungkin udah ada motornya itu yang punya ABS. Nah, intinya itu buat meningkatkan keselamatan dalam sistem pengereman anti-lock. Di situ tuh nanti yang jadi pertimbangan dari fuzzy logic kapan ngaktifin ABS-nya, kapan enggak, itu dari inputan seperti momentum, kecepatan dan percepatan. Nah, terus nanti ada penganalisisnya sendiri di mesinnya. Kemudian bakal berikan respon optimal gitu, sehingga ngelihat sikonnya dari momentum, kecepatan dan percepatan tadi, itu kapan remnya itu harus diaktifkan untuk menghindarin tabrakan atau gimana. Nah, itu contoh mungkin di automobil industri ya. Terus langsung ke aviation industry, itu kayak contohnya ini aircraft use this technique to maintain a certain level of altitude. Nah, di industri penerbangan mungkin fuzzy logic itu bantu dalam menjaga ketinggian pesawat. Nah, mungkin kalau di detailin contohnya pakai if then conditions tuh, untuk memastikan bahwa pesawat tetap dalam jalur atau ketinggian tertentu, mengambil langkah korektif bila diperlukan. Jadi ketika dia udah melanggar dari if-nya, dia bakal melakukan yang sesuatu gitu yang udah ditentukan sebelumnya. Fuzzy logic juga bisa diterapkan dalam bentuk seperti itu. Kemudian domestic application, fuzzy logic is used to in various domestic applications such as air conditioner, television, vacuum cleaner, and refrigerator. Kayak tadi yang dibilang ya tadi ya, AC ya, buat ngatur suhu secara otomatis. Terus juga ada TV buat menyesuaikan volume otomatis kalau TV yang udah lebih berkembang. Terus juga kulkas buat ngoptimalin pendingin. Terakhir artificial intelligence, ya nggak usah dijelasin lebih panjang lagi ya, kita harus ada tahu penerapan fuzzy ini juga. Lanjut ke fuzzy set. Oke, langsung ke fuzzy variable ya. Fuzzy variable adalah variabel yang akan kita gunakan dalam sistem fuzzy, misalnya kecepatan, suhu atau lainnya. Itu kayak yang tadi, tergantung kasusnya ya intinya. Variabel itu menyesuaikan dari studi kasusnya. Kemudian ada universal set. Universal set itu ruang lingkup atau nilai maksimum dan minimum gitu yang mungkin untuk variabel. Misalnya ini contoh kita, jika variabelnya itu kecepatan, universal setnya itu antara 0 sampai 100 cc, contohnya gitu ya. Kemudian ini fuzzy set. Fuzzy set adalah kumpulan nilai yang merepresentasikan suatu keadaan dalam fuzzy, contohnya kayak dingin atau panas. Mungkin bisa dilihat contohnya lagi, itu kayak suhu 10 derajat Celcius dapat termasuk kategori dingin dengan derajat tertentu. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama di yang iklimnya dingin gitu kayak di Rusia gitu, itu kan 10 derajat Celcius belum tentu termasuk dingin gitu, karena mereka udah terbiasa ataupun gimana. Kemudian ada membership function. Membership function adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu nilai dalam fuzzy set. Nilai bisa bersekitar antara 0 sampai 1 gitu. Nah, ini ada beberapa curve
dari membership function. Contohnya nih linear. Linear fungsi sederhana dengan nilai keanggotaan yang meningkat atau menurun secara linear. Linear tuh dia secara lurus terus, konstan, stabil maksudnya. Contohnya suhu dari 0 hingga 30 derajat meningkat dari dingin menjadi hangat. Nih kalau ini anggaplah ini dari 0 derajat, ini 0 derajat, di sini 30 derajat. Nah, dia naik terus gitu. Lanjut ke sigmoid curve, itu dia memberikan transisi yang lebih halus gitu. Jadi naiknya itu perlahan, ada juga nggak langsung lurus kayak linear gini. Contoh ini kayak kecepatan mobil mungkin ya, yang bertransisi dari lambat ke cepat tapi dalam bertahap gitu, sigmoid curve. Ya, lanjut ke triangle curve. Itu triangle curve digunakan untuk menggambarkan fuzzy set dengan satu titik puncak. Nih puncaknya itu di satunya. Misalnya suhu 25 derajat adalah hangat dengan keanggotaan penuh pada 25 derajat dan berkurang ke arah kiri dan kanan. Jadi ini misalnya nih digambarkan ini nih 25 derajat, sedangkan kalau keadaannya itu bisa turun tapi nggak lebih dari 25. Nah nanti bentuk grafik itu kurang lebih kayak gini. Kemudian trapezium curve itu memiliki dua sisi datar di sisi datar, cocok untuk menggambarkan rentang nilai yang sepenuhnya termasuk dalam kategori. Contohnya mungkin suhu antara 20 hingga 30 derajat itu bisa kita sebut dengan hangat misalnya. Jadi di sini dingin, di sini panas. Sedangkan yang di 20 sampai 30-nya itu hangat. Yang terakhir ada bell curve, itu cocok untuk data yang terdistribusi normal seperti kategori sedang untuk tinggi badan dengan nilai keanggotaan paling tinggi di sekitar nilai. Mungkin kalau kita bahas lagi terkait kapan nih sih kita pakai aplikasi-aplikasi dari membership function nih. Contohnya nih kalau di linear curve mungkin kita cocok buat menggambarkan transisi gradual seperti suhu dari dingin ke hangat contohnya, atau kecepatan dari pelan ke sedang. Buat kelebihan dari linear curve sendiri itu dia lebih sederhana dan lebih mudah dihitung karena dia sifatnya yang stabil konstan ini. Kemudian sigmoid curve, aplikasinya mungkin kecepatan kendaraan dari lambat ke cepat, terus intensitas cahaya dari redup ke terang. Kalau dari kelebihan dari sigmoid curve ini, itu memberikan transisi yang lebih alami dibanding dengan linear karena nggak banyak yang selurus inilah. Jadi kalau nggak lurus cocoknya ke sigmoid gitu. Cocok untuk data yang memiliki sifat non linear, khususnya buat di sigmoid itu. Lanjut ke triangle curve, itu aplikasinya mungkin di suhu dingin dengan puncak yang suhu yang memiliki puncak gitu. Jadi kalau atau contohnya waktu nih pagi dengan rentang 6 sampai 12 nih, yang udah jelas itu yang paling puncaknya itu apa. Nah itu baru cocok pakai triangle curve. Nah kelebihannya representasi sederhana untuk data dengan rentang nilai spesifik. Kemudian cocok untuk sistem fuzzy yang tidak memerlukan kurva yang kompleks. Lanjut ke trapezium tadi, itu contoh cocok buat kelembapan kayak normalnya kelembapan itu ya pokoknya ketika studi kasusnya itu punya kata-kata normal gitu, kategori yang normal. Nah itu cocok nih buat pakai yang trapezium, nggak yang signifikan kayak triangle tadi tuh. Kalau triangle dia punya satu puncak dan cuma satu itu gitu. Nah kalau di trapezium ini kelebihannya cocok untuk data dengan rentang nilai tetap. Nah kemudian lebih fleksibel dibandingkan dengan triangle curve karena bagian datarnya di trapezium ini ada gitu. Kemudian bell curve ini cocoknya di aplikasi tinggi badan. Kemudian ada nilai misalnya nilai dalam ujian gitu, ada kata cukup. Nah itu cocok buat di bell curve.
Kemudian kelebihannya sangat cocok untuk data yang terdistribusi normal, terus memberikan hasil yang lebih halus dan alami. Itu kalau bell curve ya. Lanjut ke fuzzy set operation. Uh, Kegunaan dari fuzzy set operation itu, pada fuzzy set digunakan untuk memproses reasoning atau penalaran dalam sistem fuzzy. Operasi ini bekerja pada nilai derajat keanggotaan atau degree of membership, yaitu seberapa kuat suatu elemen menjadi bagian dari sebuah fuzzy set. Terus istilah utama derajat keanggotaan dari beberapa fuzzy set dikenal sebagai predicate. Hal ini mengacu pada kombinasi nilai keanggotaan dari beberapa fuzzy set. Nah, ini kalau kalian lihat lagi juga nih, ada beberapa diagram lagi nih. Mungkin kalau kalian fokus ke detail ya, itu ada yang tebel. Nah, kalau yang ini tebel itu yang bagian atas, yang ini bagian bawah, dan ini yang atas bawah sebutannya mungkin. Nah, di sini yang pertama ini kita sebut dengan union. Operasi union itu mengambil nilai keanggotaan maksimum dari elemen-elemen yang termasuk dalam fuzzy set A dan B. Jadi di sini ada set A dan B ya, ini lambangnya union. Nah, pada grafik pertama nih kalian lihat union ditunjukkan pada garis tebal yang merupakan nilai maksimum dari dua kurva fuzzy set A dan B. Jadi di sini fokusnya itu kalau union tuh dia ngambil nilai yang atas-atas aja, nilai maksimum. Kemudian yang grafik kedua ini namanya intersection. Operasi intersection mengambil nilai keanggotaan minimum dari fuzzy set A dan B. Nah, ini kebalikan dari union tadi, dia ngambilnya dari yang paling bawah. Lanjut ke komplement. Ini namanya komplement ternyata, saya lupa, sorry sebelumnya. Operasi komplement menghitung derajat keanggotaan elemen yang tidak termasuk dalam fuzzy set A. Jadi ini kalau misalnya A-nya itu ini, berarti dia ngambil yang satunya gitu. Komplement A namanya. Kalau komplement B gimana? Kalau komplement B berarti dia ngambil yang B-nya gitu konsepnya. Untuk penjelasan grafik ya, grafik ketiga menunjukkan hasil komplement, yaitu membalik nilai keanggotaan fuzzy set A. Jika A memiliki nilai keanggotaan tinggi, maka komplement A akan rendah dan sebaliknya. Oke, jadi contohnya nih, ini tadi si A nih ya, fuzzy set A. Nah, kalau dia dimintanya komplement, berarti dia tinggal dibalik aja, yang tadinya di bawah dia jadi di atas, terus ngikut ngalur sampai semua grafiknya. Jadi ketika si A-nya ini rendah, maka komplementnya itu tinggi. Kalau pas di A-nya tinggi, komplementnya itu rendah. Ini untuk rumusnya kalian bisa lihat sendiri. Next, ini buat fuzzy inference systemnya. Ini sebenarnya konsepannya aja sih, dari inputnya kemudian ke fuzzification. Diolahnya itu dari knowledge base, kita udah ngumpulin rule base nih, ada database juga. Kemudian di fuzzification, terus ke inference engine buat diolah, terus lanjut ke di fuzzification, baru ke outputnya. Kurang lebih konsep fuzzy inference system tuh kayak gini ya. Mungkin sekian untuk materi pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan chat kakak-kakak asistennya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih semuanya.